Oke teman-teman, kembali lagi dengan gua di channel Elkes di tutorial Python. Anggap saya teman sendiri yang ngajarin. Oke, kali ini kita akan melanjutkan lagi di series kita pemrograman berbasis objek di Python ya. Kali ini kita akan membahas tentang enkapsulasi dan access modifier. Oke, sebelumnya kita lihat dulu. Nah, jadi enkapsulasi ya, itu artinya pembungkusan. Nih, kayak gini. Ya, tujuannya untuk apa? Kita buat ngamanin data, kontrol akses, sama modularisasi, teman-teman. Oke, jadi access modifier itu dia sesuatu fitur yang buat kita bisa mengamankan properti atau mengamankan metode kita biar nggak bisa diakses dari luar gitu, teman-teman. Jadi dia ada access modifier, namanya di Python ada public, ada protected, sama ada private, teman-teman. Jadi di sini kita akan bahas satu persatu dan bedanya apa sih dari access modifier gitu. Oke. Kita sebelumnya kembali lagi di program sebelumnya. Di sini ada dev init ya, konstruktor kita, tampilan deskripsi, hancurkan. Nah, kalau kita lihat di sini kita punya properti. Jadi yang di sini adalah properti, yang di self titik ukuran ini adalah merupakan sebuah properti. Oke, jadi properti ini diakses publik, teman-teman. Nah, artinya publik apa? Dia itu bisa diakses langsung seperti ini. Misalnya kita mau ngeprint rumah Azril, apanya kita mau ngeprint warnanya. Ya, kita pakai titik warna seperti ini. Nah, kalau kita print bisa nih, teman-teman. Hijau ya. Nah, kita hapus dulu yang hancurkan ini sebelumnya. Jadi kita di video sebelumnya kita membuat sebuah objek namanya rumah Azril. Dia dibuat dari kelas rumah yang kita bikin di sini kelas. Nah, kalau kita akses dia bisa, teman-teman, hijau ya. Terus hijau ini rumah Azril ini bisa kita modifikasi. Kita bisa gini. Bisa semena-menanya kita ubah warnanya. Misalnya ubah warnanya jadi merah ya. Baru kita print lagi. Rumah Azril. Nah, gini deh. Kita copy di sini, kita print lagi. Kalau kita running, sini hijau, terus dia tiba-tiba berubah jadi merah. Ya, jadi gitu ya. Jadi kayak gak aman gitu, teman-teman. Bisa diakses dari luar gitu. Bisa diakses langsung gitu. Misalnya di sini kita print deh biar jelas penggantian nilai warna. Kalau kita running ya, nah hijau penggantian nilai warna jadi merah gitu. Nah, makanya kalau kita nggak mau melakukan hal ini, kalau misalnya data yang nggak mau langsung bisa diubah gini ya, langsung di objeknya gini, kita bisa menggunakan access modifier. Nah, secara default ini akan di set sebagai public modifiernya. Jadi di sini ukuran ini public ya. Jadi public itu ya bisa diakses langsung kayak gini, teman-teman. Nah, terus kalau kita ada selain public, kita bisa bikin dia private. Nah, contohnya di tadi warna kita akan bikin jadi private. Untuk bikin private kita bisa lihat di sini. Private kita pakai 2 underscore ya. Dia bikin dia aksesnya itu nggak bisa di luar kelas. Nah, jadi warna seperti ini ya, public. Nah, otomatis kalau dia ngakses di luar kelas ya kan, ngaksesnya di objeknya, teman-teman, dia bakal error seperti ini, nggak bisa. Tapi kalau misalnya nah ini dia error kalau diakses di luar kelas karena dia ada merupakan warna rumah private. Tapi kalau kita akses di sini, dev tampilkan warna, atau kita sebut tampilkan warna, kita pakai self seperti ini, kita print self.warna, atau biasanya kita return deh, return self warna. Nah, jangan lupa kalau warnanya itu pakai underscore 2 kali untuk private. Oke. Kita bisa akses nih rumah Azril. Sekarang aksesnya kita oke. Sebelum itu kita lihat nih. Kita ngakses self titik-titik warna.
di sini di dalam kelas dia nggak error teman-teman, karena private dia itu masih dalam satu kelas. Tapi kalau sudah di luar kelas udah bentuknya objek, jadi nggak bisa. Rumah Azril kita titik underscore warna seperti ini. Nah coba ya kalau kita misalnya kita ganti jadi merah ya tadi ya, kita print dulu, print rumah Azril titik warna, ubah. Kalau kita print, kita running, dia bakal error ya. Rumah objek asal atribut dianggap nggak kenal dia teman-teman, nggak tahu itu apa titik-titik. Meskipun LSP kalian, language server protocol atau tree sitter kalian ini nggak nandain ini merah, ini error sebenarnya. Kayak nggak bisa ya gitu. Tapi ini dia bisa ngakses. Ini apakah metode ini bisa ngakses? Dia bisa ngakses karena dia masih dalam kelas rumah. Jadi terus gimana nih? Ya udah kalau misalnya kita mau ngambil rumahnya, tampilkan warna. Ya udah kita bikin gini, rumah Azril titik tampilkan warna. Nah jadi apa yang terjadi? Yaitu kita ngakses metode di sini namanya tampilkan warna. Jadi si metode ini karena dia ada di dalam rumah, berarti dia bisa ngakses warna. Ya berarti ya kita panggil, anggap aja deh kita mau panggil adiknya teman kita. Ya biasanya di rumah misalnya dia gak mau langsung keluar rumah misalnya kayak gitu, atau panggilin orang tua teman kita gitu kan. Kita biasanya nggak mungkin tuh langsung panggil orang tuanya suruh keluar rumah. Biasanya kita minta teman kita itu yang merupakan anaknya itu buat manggil orang tua kita atau ngambilin barang di rumah teman kita gitu teman-teman. Jadi kita panggil aja pakai tampilkan warna. Nah tampilkan warna ini bisa diakses dari luar karena dia adalah publik. Ya ini metodenya publik. Jadi bisa ditampilkan di luar, dan tampilkan warna ini dia bisa ngakses ini private ini. Jadi otomatis kita bisa running ini. Kita running. Nah dia karena dia nge-return ya. Dia nge-return karena dia akan mengembalikan nilai. Jadi kalau mau ya kita print. Atau kita masukin ke sebuah variabel. Kita print. Nah dia hasilnya hijau teman-teman. Begitu. Baru bisa diakses. Nah itu ya kalau bedanya private sama public. Kalau public bisa langsung diakses dari luar, kalau private dia nggak bisa, harus ada endpointnya gitu. Contohnya kita pakai tampilkan warna, ini publik. Dan metode ini sebenarnya bisa dibuat private juga. Nah jadi dia nggak bisa diakses teman-teman sekarang. Nah meskipun kita gini ya, ini nggak bisa diakses. Error tuh. Terus misalnya kita bikin fungsi lagi. Ya, jadi kalau mau ngakses ini ya kita harus punya satu fungsi public buat ngakses ini. Misalnya kita mau ngakses public tampilkan warna self, baru di sini ini public tampilkan warna ya, kita return self titik underscore tampilkan warna ini. Ya jadi kalau mau akses ya harus akses yang publik gitu teman, kalau mau keluar. Publik tampilkan warna seperti ini, hijau. Nah baru gitu. Jadi dia kalau misalnya private gak bisa diakses di luar, yang penting harus ada publiknya gitu. Jadi jadi nggak harus ada metode sama nggak harus akses modifier itu nggak harus bisa dia properti aja. Jadi dia sebuah metode juga bisa kita amankan gitu teman-teman, biar alurnya itu sesuai ya dengan yang kita mau. Contohnya di sini ada teori kontrol akses tadi sama keamanan data. Oke itu ya, mungkin itu untuk yang private. Terus protected dia itu bisa gini ya, dia bisa akses dari luar kelas, tapi dia bikinnya gini pakai underscore 1 gitu, dia private. Biasanya dia protected ini dipakai buat inheritance. Jadi kalau misalnya dia punya keturunan, jadi kelas ini bisa diturunkan ya. Di video sebelumnya udah dijelasin kalau kelas ini bisa diturunkan. Dan protected ini dia bisa ngakses dari anaknya. Jadi misalnya kita punya protected di parent,
Kita punya protector di parent, terus si anaknya ini bisa ngakses si punya parent. Tapi kalau dari luar nggak bisa. Oke, itu aja. Mungkin itu aja untuk pada video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. See ya.